ini Pak TGB. Ini kan penting, Kiai penting. Jadi beliau ini pimpinan Ketua Hari Nasional tapi nyalek juga untuk vote getter. Nambah suara, ya mudah-mudahan nambahnya suara 1 juta beliau nanti. Terus ada Pak Ustadz Yusuf Mansur, ini juga. Jadi dari kalangan tokoh agama, berbagai agama, ya, termasuk Ustadz, ada pastor juga, pendeta, termasuk ada Gus Akom, ya, itu tokoh juga dari Brebes, ya, dan lain sebagainya. Dan rasa cinta terhadap Indonesia, bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian membangun Indonesia yang sejahtera, yang tidak ingin duduk di parlemen pun akhirnya ikut nyalek hanya untuk vote getter, termasuk Pak TGB. Saya juga, jadi saya juga nyalek nanti untuk nambah suara, ya mudah-mudahan bisa lumayan. Ya, saya tandem sama Pak Sekjen supaya beliau bisa duduk di Senayan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya tambahkan sebelum kita tanya jawab, semua ini lagi menunggu keputusan MK. Terbuka atau tutup. Ini juga salah satu sebetulnya kendala kenapa banyak yang mau ikut ambil bagian nyalek itu ragu-ragu. Nanti ikut, tahu nomornya nomor 4, 5, 6, kan percuma, ya kan? Dan sampai sekarang keputusan itu belum keluar. Sehingga untuk fairness terhadap semua bacalek, baik tingkat nasional DPR RI, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, kami Partai Perindo mengambil sikap apapun keputusan MK yang akan kami berlakukan di dalam partai adalah terbuka. Ya, jadi supaya fair, karena kecuali kalau putusan itu sudah terjadi sebelum pendaftaran. Karena sampai hari ini belum ada keputusan, secara internal kebijakan yang diambil itu diperlakukan terbuka. Jadi siapa yang memang memperoleh suara terbanyak itulah yang layak untuk duduk di parlemen. Target kami sebagai partai double digit, 2 digit. Kalau kita bicara 2 digit itu ya di atas 10%. Di atasnya bisa 10, ya mudah-mudahan jauh di atas 10. Tapi dari kualitas, kalau kami lihat begini. Bagaimana caranya bisa memperoleh kursi banyak, kualitas bacalek itu atau caleg nantinya itu sangat sangat berpegang peranan. Kemudian kedua, strategi di dalam memperoleh suara itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, ketiga ya logistik tentunya juga sangat penting. Kalau tiga-tiganya ini nanti bisa terpenuhi secara baik, ya, dan bekerja sama secara tandem antara caleg DPR RI dengan provinsi dan kabupaten kota, mudah-mudahan cita-cita 2 digit itu bisa tercapai bahkan lebih jauh di atas 10%. Perempuan calegnya untuk DPR RI ada 43%, ya. Jadi artinya Partai Perindo diminati ibu-ibu dan para wanita. Partai politik kalau kursinya sedikit, perjuangannya tidak bisa maksimal. Jadi kalau memang ingin berjuang untuk NKRI, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib hukumnya partai politik itu harus punya kursi banyak. Dan itu yang diinginkan oleh Partai Perindo. Supaya bisa mewarnai perubahan dengan tentunya strategi atau arah yang ingin dijalankan untuk kesejahteraan daripada NKRI. Ya, jadi saya selalu mengatakan partai politik tidak punya kursi itu ormas. Rumahnya partai politik tapi kegiatannya ormas. Menjajakan begini, kalau pileg tentunya kami berdiri sendiri. Tapi kalau pilpres sekarang ini sedang dijajaki diskusi dengan semua pihak. Dulu sudah pernah dimuat juga bersilaturahmi dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo, kemudian dengan Pak Erlangga, dengan Partai Golkar, dan nanti juga akan ditindaklanjuti dengan partai lainnya, partai besar lainnya. Dan tentunya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terlalu lama itu mungkin kuartal ini juga atau mungkin awal-awal kuartal depan sikap politik pencapresan dari Partai Perindo sudah bisa ditegaskan.